Bab 1161. Aku terlalu sulit jadi orang. Saat ini, Jessica Guan benar-benar tidak menyangka bahwa Mileye ini bahkan melahap energi kematiannya. Monster macam apa ini? Apakah dia lubang hitam? Sedot apa saja? Jessica Guan benar-benar merasa tidak berdaya. Mileye ini adalah tabu baginya. Para master sekte pedang di lapangan itu tidak menyangka bahwa Mileye bahkan bisa menyerap energi kematian ini. Bagaimana dia melakukannya? James Lu dan yang lainnya heran. Pada saat ini, master klan roh suram yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di belakang Jessica Guan. Klan roh suram yang padat langsung mengepung Mileye dan yang lainnya. Di arena, para kultivator pedang itu melihat sekeliling. Meskipun menghadapi begitu banyak roh suram, mereka tidak menunjukkan rasa takut di wajah mereka. Mileye memandang Jessica Guan dan berkata sambil tersenyum, "Bukankah mau duel?" Jessica Guan menggelengkan kepalanya. "Aku berubah pikiran. Aku ingin perkelahian, geng." Saat dia berbicara, dia melirik kultivator pedang di belakang Mileye, dan berkata sambil tersenyum, "Harus aku akui, kekuatan tempur mereka sangat kuat, tetapi tanpa bantuan formasi pedang sekte pedang, mereka bukanlah ancaman besar bagi kami di sini." Mileye tersenyum dan berkata, "Benarkah?" Jessica Guan mengangguk, "Kamu bisa mencobanya." Mileye memandang Jessica Guan dan meraung, "Panggil leluhur. Panggil leluhur." Dengan kata-kata itu, Jessica Guan sedikit menyipitkan matanya. Mau tidak mau dia mengepalkan tangan kanannya perlahan. Dan wajah para master klan roh suram itu berubah drastis. "Panggil leluhur." Siapa leluhur sekte pedang ini? Pria berbaju biru itu. Mileye ingin memanggil leluhur. Di belakang Mileye, James Lu dan yang lainnya sedikit bingung, memanggil leluhur. Mereka juga ingin memanggil leluhur, tetapi mereka tidak bisa menghubungi pria berbaju biru itu sama sekali. Pada saat ini, suara dengungan Tao tiba-tiba bergema dari tubuh Mileye, dan saat berikutnya, sebilah pedang tiba-tiba terangkat dari tubuh Mileye. Jelek. Pedang menebus langit. Ketika mereka melihat pedang di langit, master klan roh suram yang tak terhitung jumlahnya di lapangan tiba-tiba meraung. Mereka mundur sambil meraung, mereka ngeri sampai ekstrim. Pedang milik pria berbaju biru. Banyak master klan roh suram yang selamat saat itu mengenali pedang ini. Inilah pedang pria berbaju biru. Wah, Jessica Guan juga menjadi sedikit jelek saat ini. Pria berbaju biru. Dia bertanya pada diri sendiri, mampukah dia saat ini mengalahkan pria berbaju biru? Jelas, dia tidak bisa mengalahkannya sekarang. Belum lagi tubuh utama pria berbaju biru, bahkan segumpal tubuh bayangan pun dia mungkin tidak bisa menghadapinya sekarang. Gumpalan tubuh bayangan sudah cukup untuk membuat klan roh suram mendapat pukulan berat lagi. Di arena, master klan roh suram yang tak terhitung jumlahnya masih meraung liar, meski meraung dan terus mundur. Ketakutan yang disebabkan oleh satu orang dan satu pedang pada saat itu tidak akan terlupakan seumur hidup. Dan kultivator pedang di sekte pedang itu juga sedikit bingung. Bisakah adik seperguruan ini benar-benar memanggil leluhurnya? Bahkan James Lu dan tetua Gu sedikit curiga saat ini. Di udara, Mileye mengulurkan tangannya, dan pedang itu muncul tepat di tangannya. Dia mengarahkan pedang panjang itu ke Jessica Guan. "Bukankah kamu ingin bertarung dalam kelompok? Kemarilah. Guru leluhur sekte pedang seorang diri tantang seluruh klanmu." Jessica Guan memandang Mileye, "Sejauh yang aku tahu, dia tidak ada di dunia ini." Mileye tersenyum dan berkata, "Benarkah?" Jessica Guan tiba-tiba berkata, "Bunuh." Jelas, dia tidak terintimidasi oleh Mileye. Namun,
Master klan roh suram di belakangnya tidak ada yang berani bergerak. Karena sangat takut, pria itu hampir memusnahkan klan roh suram saat itu. Jessica Guan menoleh untuk melihat para master klan roh suram itu, dan berkata dengan sengit, apakah kita akan hidup dalam ketakutan sepanjang hidup kita? Di arena, wajah para master klan roh suram itu terlihat agak jelek. Pada saat ini, seorang lansia klan roh suram tiba-tiba maju. Lelaki tua itu melirik Mileye di kejauhan, dan berkata dengan lembut, aku ingin melihat kultivator pedang itu lagi. Setelah berbicara, dia berjalan menuju Mileye. Melihat lelaki tua itu berjalan, master klan roh suram yang tak terhitung jumlahnya di lapangan segera berhenti dan tidak mundur. Beberapa master klan roh suram mengikuti lelaki tua itu. Pada saat ini, semua master klan roh suram ini memiliki tekad di mata mereka. Pedang tidak hanya gagal menghalangi mereka, sebaliknya, itu memberi mereka keberanian untuk bertarung sampai mati. Di kejauhan, kelopak mata Mileye berkedut, seolah penipuannya terlalu besar. Pada saat ini, pedang di tangannya tiba-tiba bergetar hebat. Saat berikutnya, dengungan Tao mengguncang dunia, dan kemudian, bayangan berwarna merah darah tiba-tiba muncul di atas kepala Mileye. Melihat bayangan berwarna merah darah ini, para kultivator pedang di lapangan tertegun sejenak, dan saat berikutnya, banyak orang yang sangat gembira karenanya. Roh pedang. Inilah roh pedang dari guru leluhur sekte pedang. Dan master dari klan roh suram hanya membeku di tempat. Mata banyak master klan roh suram menunjukkan ketakutan lagi, dan tetua klan roh suram yang memimpin juga tertegun di sana, matanya penuh ketakutan. Dan Mileye juga sedikit bingung. Pedang ini memiliki roh pedang. Masih hidup. Mileye menatap roh pedang berwarna merah darah dengan heran. Karena dia menemukan bahwa aura pada pedang itu sangat mirip dengan aura garis darahnya. Roh pedang tiba-tiba menghilang. Di kejauhan, Jessica Guan itu tiba-tiba maju selangkah dan meninju. Bang! Dengan satu serangan pedang, Jessica Guan mundur ratusan kaki dalam sekejap, dan langit berubah menjadi lautan darah saat ini. Di sekeliling, master klan roh suram yang tak terhitung jumlahnya mundur dengan kejam, bahkan master pedang sekte itu juga mundur satu demi satu, karena kekerasan di lautan darah itu terlalu kuat. Ini mempengaruhi pikiran orang. Tapi Mileye baik-baik saja, dia yang paling tidak terpengaruh. Di seberang roh pedang, setelah Jessica Guan berhenti, ada bekas luka pedang di antara kedua alisnya, tidak dalam atau dangkal, hanya tergores. Jessica Guan merentangkan telapak tangannya, dan sebuah pedang muncul di tangannya. Saat berikutnya, dia mengangkat pedang itu ke langit dan menebas lurus ke arah roh pedang. Saat ini, roh pedang tiba-tiba muncul di tangan Mileye. Mileye tertegun, lalu dia memegang pedang secara langsung, dia menebas ke arah langit. Jelek. Pedang ini menebas, dan energi pedang berdarah menembus udara. Bang! Kemudian Jessica Guan langsung mundur 1000 kaki jauhnya, tetapi energi pedang itu tidak terpencar, dan pedang itu membentang puluhan ribu mil. Dimanapun energi pedang lewat, ada lautan darah, dan tak terhitung master klan roh suram yang mati mendadak, seperti api penyucian di bumi. Mileye tercengang. Dia melihat pedang di tangannya, seberapa kuat dirinya. Tebasan pedang barusan membunuh setidaknya puluhan ribu master klan roh suram. Tidak jauh dari sana, para master sekte pedang itu saling memandang. Kekuatan pedang Mileye agak tidak normal. Di ujung kejauhan, Jessica Guan menatap Mileye, matanya penuh keheranan. Dia tidak pernah mengira pedang Mileye begitu kuat. Karena pedang itu, Jessica Guan melihat pedang di tangan Mileye,
dan dia tahu bahwa sebagian besar alasan kekuatan pedang Mileye barusan adalah karena pedang ini. Pada saat ini, Mileye di kejauhan tiba-tiba berkata, "Bunuh! Bunuh!" Saat ini, Jessica Guan dipukul mundur oleh pedangnya, dan dengan nama guru leluhur sekte pedang, klan roh suram tidak memiliki semangat sama sekali. Ini saat yang tepat untuk bergerak. Meski jumlah orangnya sedikit, kultivator pedang di sampingnya sangat pandai bertarung. Saat mendengar kata-kata Mileye, lebih dari 100 kultivator pedang tiba-tiba maju, dan lebih dari 100 kultivator pedang super menyerang, dan dalam sekejap, suara pedang mengguncang dunia. Dan Mileye bergegas ke depan, targetnya adalah Jessica Guan. Wanita ini terlalu pandai berkelahi. Jika dia tidak ditahan, kultivator pedang sekte pedang tidak bisa menghentikan wanita ini. Menyaksikan Mileye menyerbunya, Jessica Guan tanpa ekspresi, "Bunuh." Setelah suara itu terdengar, dia langsung menyerang. Ketika Jessica Guan menyerang, para master klan roh suram di belakangnya juga bergegas maju. Pamor Jessica Guan di kalangan klan roh suram masih sangat tinggi. Alasan utamanya adalah semua orang mengerti bahwa di saat seperti ini, siapapun yang mundur akan menderita. Mileye bergegas ke depan Jessica Guan itu, dan memotongnya dengan pedang. Jelek. Cahaya pedang berwarna merah darah menebas lurus ke bawah. Jessica Guan tidak memilih untuk menggunakan pedang, karena tidak ada artinya menggunakan pedang untuk melawan Mileye. Saat Jessica Guan bergegas, dia menjadi ilusi, dan saat dia menjadi ilusi, kekuatan misterius langsung menekannya. Domain pedang. Pada saat ini, mata Jessica Guan memancarkan keganasan, dan dia menghentakkan kaki kanannya. Bang! Dunia gemetar. Wajah Mileye berubah pucat dalam sekejap. Pada saat ini, Jessica Guan meninju Mileye. Dengan pukulan ini, dia meninju Mileye langsung ke arah tekanan domain pedang. Dia ingin menghancurkan pedang domain Mileye berkeping-keping. Dan Mileye tidak mengelak dari pukulan itu, dia langsung menebas Jessica Guan. Untuk tebasan pedang ini, belum lagi Jessica Guan, bahkan dia sendiri tidak tahan. Karena pedang di tangannya adalah pedang pria berbaju biru, dan masih memiliki roh pedang. Kekuatan roh pedang ini sendiri tidak kalah dengan Jessica Guan, namun kekuatannya tetap membutuhkan kultivator pedang untuk mengerahkan kekuatannya secara maksimal. Menghadapi pedang ini, Jessica Guan menutup tinjunya tanpa ragu-ragu, lalu memukul bilah pedang di tangan Mileye dengan sudut yang aneh. Bang! Pedang itu langsung menebas ke samping, dan pada saat ini, Jessica Guan memanfaatkan momentum tersebut dan meninju dada Mileye. Dengan pukulan ini, ruang hampa di sekitarnya hancur berkeping-keping. Di hadapan pukulan ini, Mileye tidak mempedulikannya. Saat pedangnya menebas miring, dia langsung melepaskan pedangnya, lalu meninju dada Jessica Guan. Saling memukul. Bang! Dengan suara ledakan, Mileye dan Jessica Guan mundur seketika, dan saat Jessica Guan mundur, pedang berwarna merah darah itu langsung menebasnya. Melihat adegan ini, ekspresi Jessica Guan berubah. Apakah pedang itu menyerang dengan sendirinya? Apa-apaan? Sebelum dia punya waktu untuk memikirkannya, dia menangkis ke depan. Bang! Darahnya mengalur, dan Jessica Guan mundur ratusan kaki dalam sekejap. Ada beberapa bekas pedang berdarah di tubuhnya. Dan pedang darah telah kembali ke Mileye. Ini adalah pedang yang memiliki pikiran. Mileye memandangi pedang darah di tangannya. Pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa pedang semacam ini sangat menakutkan. Pedang penakluk jiwa juga memiliki roh, tetapi pedang penakluk jiwa tidak memiliki kekuatan tempur yang begitu kuat. Bisa dikatakan pedang penakluk jiwa adalah pedang
dan pedang yang dipegangnya bukan lagi pedang biasa, bisa dikatakan itu adalah kultivator pedang. Pedang yang mengerti tahu pedang. Di kejauhan, wajah Jessica Guan berangsur-angsur menjadi suram. Dia menyadari bahwa meskipun Mile Ye baru saja menerima pukulan dengan paksa, dia baik-baik saja. Jessica Guan memiliki 3 jurus pamungkas, penindasan tingkat alam, tetapi penindasan tingkat alam ini dipecahkan oleh Mile Ye. Jurus pamungkas kedua adalah pedang, bisa dikatakan setelah kepergian wanita bergaun polos, tahu pedang miliknya adalah yang terbaik di dunia ini. Namun, Mile Ye mampu melahap pedangnya. Jurus pembunuhan ketiga adalah energi kematian, namun Mile Ye bahkan bisa melahap energi kematian. Mile Ye ini tidak bisa dikalahkan. Seolah memikirkan sesuatu, Jessica Guan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dia melihat ke kedalaman langit berbintang, dan segera dia melihat bayangan putih. Tiandao 5 dimensi. Jessica Guan tampak agak menyeramkan. Tiandao sialan. Di langit berbintang, Tiandao tiba-tiba berhenti. Dia menggelengkan kepalanya. Dunia atas hancur, kalian salahkan aku. 6 dimensi lumpuh, kalian salahkan aku juga. Sekarang, klan roh suram juga salahkan aku. Hidupku sulit. Bersambung.